Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Kita akan belajar tema 1, subtema 2. Sebelum belajar, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subtema 2, kita akan belajar mengenal pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah kalian mempunyai adik yang masih bayi? Bagaimana keadaan kalian yang masih bayi? Bagaimana keadaan adik kalian yang masih bayi? Keadaan kalian ketika masih bayi juga sama dengan keadaan adik kalian yang masih bayi juga. Ketika bayi dilahirkan, tubuhnya sangat lemah dan tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Bayi yang baru lahir hanya menangis jika memerlukan sesuatu. Kemudian, bayi yang baru lahir akan tumbuh bertambah besar, dapat berjalan, dapat berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Manusia memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh menjadi dewasa. Bagaimana dengan perubahan tubuh manusia? Kita akan memperhatikan sebuah gambar yang menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Pada gambar tersebut, ketika seorang bayi mengalami penambahan berat, pertambahan tinggi, dan perubahan bentuk tubuh. Dapatkah kalian mengetahui perubahan yang lain? Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Ketika bayi, kalian tidak dapat berbicara. Setelah besar, kalian dapat berbicara. Suatu saat nanti, kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Perubahan apa lagi yang terjadi pada manusia? Manusia mengalami perubahan raut wajah. Perubahan juga terjadi pada suara. Suara anak laki-laki dan anak perempuan hampir sama. Ketika remaja, suara remaja laki-laki tidak sama dengan suara anak remaja perempuan. Warna rambut juga mengalami perubahan karena pertumbuhan. Rambut orang yang sudah tua berubah menjadi putih. Nah, rambut putih itu kita sering sebut dengan uban. Itulah perubahan pertumbuhan manusia. Pada pelajaran matematika, kita akan melakukan penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Ada sebuah contoh, seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Kemudian, ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Kita akan mengetahui jumlah seluruh jeruk. Kalian harus menghitung 2.538 ditambah 1.246. Kita akan menggunakan cara bersusun panjang. Kita mulai. 2.538 kita uraikan menjadi 2.000 ditambah 500 ditambah 30 ditambah 8. Di bawahnya 1.246 kita uraikan sama dengan 1.000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 6. Kasih garis panjang sama dengan tambah sama dengan 2.000 tambah 1.000 3.000, 500 tambah 200 700, 30 tambah 40 70, 8 ditambah 6 14. Waduh,
kok ada 14 di satuannya? Kita akan beri sama dengan di bawahnya kembali. 3000 ditambah 700 ditambah 70 ditambah 14-nya kita uraikan menjadi 10 ditambah 4. Beri sama dengan kembali 3000 ditambah 700. Nah, 70 ditambah 10 satuan puluhannya kita hitung menjadi 70 ditambah 10 ditambah 4. Beri sama dengan kembali di bawahnya 3000 ditambah 700 ditambah 70 tambah 10 sama dengan 80 ditambah 4. Maka kita akan mengetahui jumlah jeruk seluruhnya 3000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 4 sama dengan 3784. Jadi 2538 ditambah 1246 sama dengan 3784. Itu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan cara bersusun panjang. Tadi dengan cara bersusun panjang ya, kita coba cara bersusun pendek, lebih mudah pastinya. Ya, kita tulis angka 2538 di bawahnya 1246. Kasih garis, tambah 8 ditambah 6, 14. 4, simpen 1 di atas 3. Ya, 3 ditambah 4, 7. Simpenannya tadi kita gunakan angka 8. 5 ditambah 2, 7. 2 ditambah 1, 3. Jadi, hasil penjumlahan 2538 ditambah 1246 sama dengan 3784. Lebih mudah mana? Cara susun panjang atau susun pendek? Semuanya mudah, asalkan kalian teliti dalam menghitungnya. Kita lanjut pelajaran PPKN. Kita akan belajar sikap saling menghormati dan menolong, termasuk sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah, perisai berlatar merah. Apa maknanya sila kedua tersebut? Makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajat, haknya, dan kewajiban-kewajiban asasinya. Setiap warga harus saling menolong tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila adalah sikap saling menghormati antar sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Orang yang tinggal di sekitar rumah kita disebut tetangga. Tetangga kalian tentu ada yang sebaya dengan kalian, maka bentuk saling menghormati dengan teman yang ada di sekitar rumah kalian adalah dengan sikap saling menghargai dan toleransi. Ya, itu pelajaran tema 1 subtema 2. Besok kita lanjutkan kembali. Semangat belajar di rumah, tetap rajin membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.